Sobat Ngonten, ketemu lagi nih dengan kita di Palmarum. Ya, teman-teman udah lihat ya di sini ada narasumber kita yang gempar membahana. Tapi sebelum kita ngobrol sama narasumber kita, teman-teman harus like, komen, subscribe, dan share dulu channel ini ke semua media sosial yang kalian punya biar kita makin pintar. Teman-teman ada nggak yang bisa tebak kira-kira tema kita hari ini apa, Pak? Aku deg-degan. Temanya heboh lah pokoknya. Iya. Clue dong Pak, biar bisa tebak dulu. Enggak cuman Mbak Geget yang deg-degan. Saya juga deg-degan ketika diminta Mbak Geget, Pak ngomongin ini ya. Waduh. Saya masih ingin hidup ya. Masih semua lah kita semua masih ingin. Cluenya adalah kita pasti sering mendengar kalimat ini. Love is love. Iya. Tahu kan? Oke, bisa komen dulu deh Pak. Tebakannya disuruh di komen dulu. Oh, boleh. Apa Apa itu? Kalau kita ngomongin love is love itu apa? Iya. Teman-teman, hari ini kita bakal membahas tema tentang LGBT. Sweet. Iya. Nah, karena ini temanya agak gimana gitu, jadi ya udahlah ya. Kita sama-sama belajar nih untuk tahu lebih dalam kalau LGBT itu dari perspektifnya Pak Didi secara khusus itu gimana gitu. Aduh, oke Pak, kita mulai. Oke. Jadi Pak Didi, ini sebenarnya LGBT itu dosa nggak sih Pak? Oke. Nah, boleh nggak saya menjawab pertanyaan dengan sebuah pertanyaan? Nggak boleh. Nanti saya suruh jawab pastikan. Teman-teman juga boleh menjawab. Bukan saya. Nah, iya, menurut Mbak Geget, kenapa sih ketika kita mempercakapkan sesuatu yang tidak kita mengerti, langsung kita tarik ke ranah yang binary thinking, ini boleh atau tidak, ini dosa atau tidak? Kira-kira kenapa itu? Karena kita ingin instan Pak, kita ingin gampangannya aja gimana, yang jelas gitu loh Pak. Ya. Nah, persoalannya di situ, kayaknya persoalan bangsa ini juga tentang hal itu. Jadi ketika kita ngomongin soal tema yang nggak kita pahami atau kita paham sedikit, misalnya LGBT, langsung otak kita berpikir ini dosa atau tidak gitu kan, ini boleh atau tidak gitu kan. Padahal nggak selalu harus begitu. Dan ini sebetulnya membuktikan bahwa nanti ada kaitannya ketika kita ngomongin tentang LGBT. Kita terjebak atau terkooptasi pada pola pikir biner, A atau B. Kalau A pasti bukan B, kalau B pasti bukan A. Enggak Pak, enggak. Tapi kan kalau kita baca nih, biasanya kan ngomongin LGBT itu kita selalu kaitin dengan tafsirannya di zaman Lot kan. Nah, kita lihat tuh kalau di ayatnya Lot sendiri kan juga kayak gitu. Kayak gitu gimana? Ya dia kan jadi Sodom dan Gomora itu kan terkenal sebagai bangsa yang LGBT Pak. Makanya mereka dikutuklah oleh Allah gitu dengan hujan meteor gitu Pak. Oke. Ya. Yang mengaitkan kisah Lot dengan LGBT itu siapa? Ya manusia. Nah, ada perspektif tertentu kan, karena ada teks yang mengatakan berikan tamu itu biar kami pakai. Secara kata pakai itu sexually ya konotasinya begitu gitu kan. Jadi artinya pertanyaan Mbak Geget tentang dosa atau tidak itu bersumber dari teks Alkitab itu sendiri. Iya, kan Alkitabiah gitu Pak. Oke. Nah, aku boleh memunculkan sesuatu nggak? Apa tuh? Nah, ingat nggak ketika misalnya sebelum tahun 90-an Afrika Selatan pakai sistem apartheid. Oh, iya. Kan? Kulit putih menindas kulit hitam. Dan ternyata ketika digali, mereka membenarkan tindakan rasis itu berdasarkan Alkitab. Hah, emang iya? Emang ada Pak di Alkitab? Ada. Apa ayat-ayat yang merendahkan orang-orang yang berbeda. Genosida atau apa istilahnya? Pembantaian orang-orang Yahudi oleh Hitler, oleh Nazi.
itu didukung loh oleh gereja Saat itu. saat itu dengan penafsiran berdasarkan teks Alkitab. Oh iya, ayatnya apa itu Pak? Banyak Oh. yang antisemitis, Oh. yang mengatakan misalnya yang membunuh orang Yahudi adalah yang membunuh Yesus adalah orang Yahudi, maka orang Yahudi Harus disingkir. Oh, benar juga ya. Jadi itu ada landasan biblikanya ya Pak Yes. ketika melakukan tindakan unhumanisme gitu ya. yes. Jadi kalau kembali ke tema kita nih soal LGBT atau LGBT. Oh, LGBT aja kali ya. Ya, biar- Lagi bete dong nanti kayak obrolan biar kita lebih keren. tadi. Oke. Nah, ketika kita ngomongin soal LGBT sama sebetulnya. Kita memakai dasar Alkitabiah yang kemudian secara sempit menggunakan perspektif kita untuk memberikan judgement pada realitas yang mungkin tidak kita pahami atau mungkin yang tidak kita senangi. Termasuk LGBT. Sehingga larinya langsung ditarik LGBT dosa atau tidak. Alkitabnya berbunyi apa. Padahal kalau berbicara tentang itu sebetulnya kita sedang berbicara tentang bagaimana orang memahami teks Alkitab berdasarkan konteks yang mereka miliki. Ya, jadi ada tahap penafsiran yang sembarangan ya. Kalau misalnya saya melihat LGBT hanya dari kacamata Sodom dan Gomora. Gitu. Aduh, oke Pak. Nah terus yang bener gimana tuh Pak? Nah, ini dulu deh. Sebelum kita sampai pada sebuah agak tajam atau agak saya nggak nyaman kalau menyebut penghakiman gitu ya. Sebelum akhirnya kita memiliki perspektif tertentu lah terhadap LGBT. Yang mungkin harus kita pahami sekarang adalah kita paham nggak sih dengan realitas LGBT yang akan kita nilai itu? Kan ibaratnya Mbak Geget ini diminta untuk menilai nasi goreng di restoran A itu enak atau tidak. Yang Mbak Geget lakukan untuk memberi penilaian secara objektif apa? Dirasain. Yes. Dirasain itu artinya kan mengamati, menerima realitas itu, kemudian berbicara tentang fakta terhadap realitas. Oh, ini nasinya digoreng, ada rasa smoky-nya, bawangnya yang terasa atau bawang merahnya yang terasa. Bukan dengan menjadi LGBT Pak. Mau. Ya emang bisa ya Pak misalnya orang menjadi gitu loh. Jadi kan kita suka dibingungkan dengan pertanyaan itu LGBT itu ada yang bilang gift, ada yang bilang ciptaan Tuhan, tapi di satu sisi ada yang bilang enggak lah itu tuh trauma, itu tuh lingkungan. Ya. Oke deh, kita mulai dari awal, yang paling awal dulu. Kita nih terdidik pada sebuah pola pikir binary, pola pikir biner. Termasuk dalam hal ketika berbicara tentang seksualitas. Pola pikir biner itu ya laki-laki, perempuan, gak ada yang lain. Jadi kalau kita ketemu dengan realitas yang mungkin perempuan mirip laki-laki atau laki-laki mirip perempuan, kita langsung mengatakan you salah, you dosa, you harus bertobat, atau kadang-kadang kau penghuni neraka gitu kan. Karena itu nggak masuk ke Karena nggak masuk ke pola kita. pikir biner tadi, hitam atau putih, nggak ada abu-abu. Nah sementara kalau kita berbicara tentang seksualitas, tentang gender, itu kita tidak melihatnya secara biner. Jadi ada dua model nih yang sekarang ini berkembang dan sayangnya saya mungkin termasuk bagian dari yang dididik seperti itu. Jadi pemahaman yang pertama adalah gender binary. Wih berat nih. Gender binary itu apa ya? Melihat gender itu secara biner tadi. Iya, Pokoknya benar. laki-laki atau perempuan. Atau kita melihat gender itu lebih luas seperti spektrum. Warna gitu ya Pak. Iya. Jadi memang ada titik A dan titik B, tapi in between A dan B itu ada banyak variannya. Pak, kalau kayak gitu kayaknya susah dipahami oleh otak saya yang sedikit ini Pak. Bisa nggak dikasih contoh real, konkretnya tuh gimana Pak? Contohnya? Oke. Contohnya begini. Ini gambaran yang sederhana, yang simple. Yang pertama, misalnya kita ngomongin soal identitas gender. Gender, oke.